Hai sahabat Jamvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, hari ini gue mau mengabarkan berita kurang mengenakan. Karena kebetulan gue lagi di Surabaya, jadi nggak bisa langsung update di depan tanknya. Jadi gue dikabarin barusan jam 9, kalau tank di rumah gua, yaitu tank hiu, crash atau berantakan lah istilahnya. Jadi itu karena kebetulan juga kiper gua nggak mau merepotkan dan buat gue pikiran di sini. Kebetulan gue lagi di Surabaya, jadi tuh dia nggak kontak gue tuh. Ternyata dari semalam dia udah crash. Dari semalam tuh udah punya tanda-tanda yang mencurigakan lah pada akuarium ikan hiu. Jadi selama gue keluar kota itu pasti di rumah itu ada yang jagain ikan-ikan selama gue nggak ada. Nah, jadi semalam itu awal mulanya ceritanya tuh tank ikan hiu gue tuh nggak biasa-biasanya moray eel keluar, habis itu hiu toke keluar, tapi hiu toke yang keluar tuh cuma satu. Sebelumnya kan banyak sahabat-sahabat Jamvlog yang nanya kemana ikan hiu atau ikan toke yang gue punya. Nah, mungkin karena ada ikan hiu yang besar-besar di atasnya, karena kebetulan hiu toke itu termasuk carpet shark, jadi itu dia kurang aktif dan lebih banyak di bawah. Dia lebih memilih bersembunyi di dalam batu karang bersama moray eel. Nah, moray eel dan hiu toke ini makannya tuh udang beku yang kita tebar dari atas. Biasanya setelah black tip sudah kenyang atau white tip sudah kenyang, kita baru tebar udang untuk makanan hiu toke, kemudian untuk makanan moray. Nah, jadi biasa kita baru sebar belakangan setelah ikan hiu kenyang. Kemarin malam itu tadi diceritain mulainya tuh semua ikan keluar dan divideokan sama kiper gua, karena dia melihat tanda-tanda yang nggak lazim, nggak biasa-biasanya moray eel mau keluar-keluar gitu dan segala macem. Alhasil betul tadi pagi dia bangun tidur, dia ngelihat banyak potongan-potongan atau serpihan-serpihan dari moray eel. Jadi itu kelihatannya moray eel udah dihantam sama ikan hiu. Jadi memang ikan hiu ini nggak mentolerir ikan apapun ada di dalam tanknya. Gue udah coba beberapa kali menggabungkan ikan-ikan lain di dalam tank ikan hiu untuk mencoba tank mate, ternyata nggak bisa. Nah, kali ini yang paling parah, yang menimbulkan hampir mati dalam satu tank. Gue berpikir sih, tadi jam 9 gue di info, sekarang tuh sekitar jam berapa nih? Harusnya gue udah tidur. Sekarang udah jam 11 lewat 10. Udah jam 11 lewat 10 tuh masih nunggu kabar, tektokan terus. Terakhir tuh kiper gue ngelihat serpihan-serpihan si moray eel, langsung panik. Yang paling pertama sih dia nggak telepon gue. Mungkin dia berpikiran gue di luar kota juga nggak bisa berbuat apa-apa, daripada ngebebanin pikiran gue dan nggak konsen gue di sini. Alhasil dia ngabarin si Ko Aguan. Nah, si Ko Aguan sama si Nanda langsung datang ke rumah di hari yang sama, di jam yang sama. Langsung ambil penanganan. Jadi tuh gue dikabarin tuh tadi jam 9 dikirimin banyak video, langsung kaget gue. Lihat banyak video bahwa tank gue tuh keruh banget, putih susu. Putih susu yang disebabkan oleh salah satu hiu tokeknya ada yang mati di dalam batu karang. Nah, itu mungkin tanda-tanda awal ketika si moray eel banyak yang keluar, habis itu banyak hiu toke, ada satu hiu toke yang keluar. Kan amonia itu sebelumnya sempat dijelaskan oleh Bro Dendi, Om Dendi dari Jager Discus bahwa amonia itu mengendap di bawah biasanya. Nah, mungkin si amonia itu udah mengendap di bawah, ditambah lagi bangkai ikan dari hiu toke, itu membuat parah parameter air yang ada di bawah, sehingga ikan-ikan yang biasa ngumpet di batu karang itu nggak nyaman, makanya keluar. Nah, kalau tidak bersembunyi ikan hiu toke, kemudian nggak bersembunyi si moray eel, pasti dihantam sama ikan hiu. Yang paling pertama itu mereka nggak nyaman karena adanya bom amoniak dari bangkai ikan hiu toke yang ada di selipan batu karang, sehingga ditambah lagi dengan
moray eel dimakan oleh ikan hiu. Kalau dimakan bersih nggak masalah. Dan ternyata ikan hiu ini makannya tuh sudah kelewat batas. 3 moray eel untuk 3 ekor ikan hiu. Jadi si white tip katanya nggak makan. Banyakan yang makan tuh black tip. Nah, jadi moray yang panjangnya sudah sekitar semeter 10 sampai semeter 20, udah panjang banget, udah gede banget. Itu tuh dilahap dalam waktu 1 hari, nggak nyampe 1 hari, 1 malaman mungkin. 3 ekor itu dilahap sama 3 ekor ikan hiu. Jadi mungkin kekenyangan. Alhasil dimuntahin lagi, sehingga 1 tank parameter airnya makin parah. Yang pertama sudah bom amoniak, yang kedua muntahan dari ikan hiu. Nah, ini yang paling memperburuk kondisi menurut gua. Jadi dari tadi gua juga udah teleponan sama Ko Aguan. Menurut Ko Aguan sampai sejauh ini udah nggak ada masalah. Karena Ko Aguan sudah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Jadi itu tadi dia udah sampaikan ke gua. Dia udah tambahin wave maker. Karena selama dari tadi pagi sampai tadi jam 9, itu tuh wave maker tuh, skimmer tuh masih belum berfungsi dengan baik. Karena kan banyaknya kandungan minyak hasil muntahan dari ikan hiu yang memaksa makan si moray eel. Nah, jadinya skimmernya nggak bisa berfungsi dengan baik, nggak bisa ngangkat busa karena minyak kan airnya. Nah, jadi langsung dilakukan penanganan oleh Ko Aguan pakai aerator, tapi nggak boleh pakai batu aerator supaya aeratornya nggak kecil-kecil naik ke atas. Kalau katanya air laut tadi dijelasin lebih baik pakai gelembungan langsung buletan selang aerasi supaya aerasinya gede-gede ke atas. Dan juga ditambah lagi wave maker langsung ditembak ke atas. Fungsinya untuk minyaknya menguap lebih cepat dan dibantu juga dari tadi jam 9 jam 10 pagi setiap 1 jam diganti busanya untuk menyaring, untuk penyaringannya lebih sempurna lah, karena kan nggak ada wave maker yang nyala, sehingga murni total hanya mengandalkan busa dan juga media bakteri yang sudah ada, media pengurai yang sudah ada. Nah, ini menurut Ko Aguan ini bisa tertolong karena adanya media bakteri yang sudah mature, sudah dibantu dengan Ratobek yang gue pakai saat ini yang sudah oke menurut Ko Aguan. Kalau tidak, media bakterinya masih belum support, otomatis ikan hiunya juga akan ikut mati. Walaupun toleransi ikan hiu terhadap amonia lebih tinggi parameternya ketimbang ikan-ikan lain, dan juga daya tahan ikan hiu jauh lebih kuat ketimbang ikan-ikan lain, ikan laut lain. Tetapi untuk kondisi sampai putih susu seperti itu, tank itu, menurut Ko Aguan biasanya akan sulit selamat. Tapi tetap Ko Aguan ambil upaya penyelamatan, dan sampai saat ini masih proses pembetingan, tapi skimmer belum berjalan. Jadi itu masih mengandalkan benar-benar filter close dan juga media bakteri. Dari jam 9 sampai jam 11 ini, hiunya masih hidup. Tadinya awalnya jam 9 dan 10-an tuh, kata Ko Aguan, lihat ikan hiunya tuh udah mangap parah. Kayak udah nggak bisa hidup di dalam air itu. Tadinya mau dilakukan tindakan pemindahan untuk ikan hiunya, cuman nggak disarankan, dan juga gue coba sampaikan ke Ko Aguan kalau dipindahkan, ikan sakit dipindahkan lagi akan semakin nggak selamatkan. Kalau bisa kita perbaiki parameter airnya. Tadinya mau di WC airnya, cuman mengingat kemarin hujan, nggak mungkin juga kita beli air, karena kalau beli air habis hujan seperti itu, air tangki yang kita beli katanya agak kurang bagus karena salinitasnya akan lebih berkurang atau gimana lah, nggak ngerti. Jadi kita memutuskan untuk mengupayakan air yang sudah ada, hanya menggunakan filter close, wave maker, aerator, gelembung yang kecil banget. Habis itu rumah bakteri yang sudah ada. Alhasil jam 11 kurang 15 tadi gue dikabarin bahwa tank gue udah mulai bening, dan juga ikan hiunya sudah berenang normal, sudah nggak mangap.
Ini sembari gue tunggu, sembari gue buat video ini, update ini, gue sembari tunggu video update-nya setelah airnya sudah bening dan ikan hiunya sudah stabil. Gue berharap sih nggak terjadi sesuatu untuk ikan hiu gue, karena kita sudah mengupayakan banyak persiapan untuk pemindahan ikan hiu ke tank yang lebih besar. Kalau sayang juga untuk ikan hiu yang kita udah pelihara begitu besar dan begitu lama, tiba-tiba terjadi sesuatu kepada ikan hiunya. Kita akan pindahin dia ke jam tank, ke tempat yang lebih besar, karena memang mau melihat ikan hiu ini sampai max size dan juga bisa sampai sebesar apa gitu dipelihara sama hobis rumahan seperti gua. Nah, gua berharap itu tidak terjadi, karena memang kebetulan gue di Surabaya masih beberapa hari extend karena ada beberapa konten yang harus gue jalankan dan gue kontenin di Surabaya, sehingga Ko Aguan yang sekarang full support di sana, tentunya terima kasih banget nih buat Ko Aguan yang udah bisa ambil tindakan langsung, emergensi langsung, dan juga terima kasih banget untuk Kratobek yang benar-benar produknya bisa menyelamatkan ikan hiu. Nggak gue duga-duga dan juga nggak gue sangka-sangka. Produk yang awalnya gue remehkan, produk yang awalnya gue sepelekan, ternyata sekarang bisa bantu dan support gue banget. Jadi tuh banyak sahabat-sahabat Gemvlog yang sering nanya gue ke Instagram, media filter, pakai media filter tuh ngaruh nggak sih rumah bakterinya sekian, gue harus pakai berapa banyak sih dan segala macam. Nah, gue coba luruskan, di tank hiu gue pakai sekitar 6 Kratobek. Pada awalnya gue pakai 6 Kratobek. Banyak yang nanya ke gue apakah berpengaruh media filter yang gue pakai. Nah, gue nggak bisa jawab, karena setiap permasalahan dan setiap kondisi kita tuh berbeda-beda. Yang pertama, air baku yang kita pakai juga sudah berbeda. Yang kedua, populasi ikan kita juga sudah berbeda. Supaya support media bakteri yang kita gunakan, harusnya bagaimana? Biasanya, LPH yang gua gunakan adalah, kalau di air laut seperti gua ini kan, terbiasa diajarin sama Koniko Jafarif itu, minimal 7-8 turnover. Kalau di air tawar, mungkin banyak yang bilang 2-3 kali turnover sudah oke. Nah, di air laut ini, gue banyak banget belajar untuk lebih banyak turnover, lebih bagus. Makanya kalau lihat di jam tank gue, kapasitas filter gue sangat overspec. Begitu juga di glass pond gue. Untuk Kratobek sendiri aja gue investasi sekitar 40 juta. Untuk beli 20 keping Kratobek, itu pun masih belum penuh. Gue penuhkan lagi dengan 150 karung Lavarok. Jadi, ya supaya support. Kalau gue mau penuhin media filter gue dengan Kratobek semua, boncos. Jadi gue harus bisa memilah-milah antara kedua itu. Nah, jadi balik lagi, efektif nggak sih selama ini gue menggunakan media bakteri ini? Hari ini, secara nggak langsung, teruji dengan sendirinya bahwa kejadian yang begitu parah, kejadian yang begitu luar biasa, bisa dihandle oleh Kratobek ini. Nggak mungkin kalau nggak ada media pengurai yang sudah support, bisa bertahan si ikan hiu dan mempercepat penguraian amoniak yang ada. Karena di air laut nggak mungkin gue bisa langsung water change. Karena gue water change tentunya pakai air laut, nggak bisa pakai air tawar. Karena ikan hiu gue kan air laut. Maka dari itu, berpengaruh atau enggak media filter dalam setiap tank buah, gue nggak bisa menjawab secara gamblang dan detail. Kalau sahabat-sahabat Gemvlog hanya menggunakan media bakteri sedikit, tapi populasi ikannya banyak, mau meredam atau si media bakteri bisa mengurai amonia yang ada di dalam tank kita, tentunya hal yang mustahil. Populasi ikan kita banyak, rumah bakteri yang kita punya sedikit, tapi kita berharap lebih untuk bisa mengurai amoniak yang ada atas populasi ikan yang terlalu banyak di tank kita.
Tentunya kalau kita mau populasi banyak, kita mau ikan kita padat, tentunya kita harus punya rumah bakteri juga yang padat. Nggak bisa cuma sedikit. Makanya itu gue selalu berbicara lebih bagus filter kita overspec. Makanya gue selalu kasih makan ikan gue sampai buncit, kasih makan ikan gue dengan luar biasa banyaknya, dan juga tentunya ikan gue luar biasa padat. Gue banyak dikasih tahu sama beberapa hobi senior, ikan bergerak juga menghasilkan amonia. Kemudian ikan buang kotoran menghasilkan amonia, ikan makan juga menghasilkan amonia. Jadi apapun yang dilakukan sama si ikan ini menghasilkan amonia. Terlebih lagi ketika kita memindahkan ikan kita ke tempat yang lebih kecil atau ke tempat yang lebih sempit, populasinya lebih banyak, ada kecenderungan ikan-ikan kita dibully satu sama lain karena tempatnya jauh lebih kecil. Jadi kan adanya alfa dan beta di dalam satu tank karena tanknya lebih kecil, sehingga yang betanya dibully sama si alfa. Sehingga si betanya pasti akan merasa stres, akan buang lendir kah, atau menghasilkan lendir yang berlimpah kah, sehingga akan menghasilkan amonia yang cukup tinggi menurut gua. Makanya di sini pelajaran yang terbesar dari gua kejadian ikan hiu ini, hasil gua konsultasi dan ngobrol-ngobrol satu harian ini sama Ko Akban adalah media filter kita yang sudah support, apapun yang terjadi masih bisa ditangani perlahan-lahan. Kalau media filter kita nggak support, terjadi crash, terjadi apapun yang terjadi dalam parameter air kita, akan sulit kita memperbaiki parameter air. Tapi kalau media filter kita sudah support, sudah stabil dan segala macamnya, pelan-pelan pasti akan disupport. Tapi nanti balik dari Surabaya, gue akan coba update lagi tank hiu gue, apakah hiu gue selamat atau tidak. Seharusnya sejauh ini harusnya selamat, tidak ada sesuatu yang terjadi seharusnya. Tapi lebih pasti dan yakin lagi nanti setelah gue pulang dari Surabaya, nanti gue update kelanjutan dari ikan hiu yang gue punya. Apakah ikut mati karena keracunan amonia, apakah mati karena teler, airnya kayak susu dan keruh seperti itu. Nanti kita update selanjutnya. Jadi mungkin 2-3 hari lagi ke depan gue baru pulang. Tapi setiap hari, setiap jam ini gue tetap dapat kabar dan update dari kiper gue di rumah tentang perkembangan ikan hiu yang gue punya. Oke, sahabat Jamvlog, itu aja update kita kali ini, konten gue kali ini. Jangan lupa tetap support Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jamvlog. Oke sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.